Assalamualaikum, welcome to my channel. Oke, pada video kali ini aku akan review cat keramik yang sudah aku pakai selama 1 tahun untuk kamar mandi aku. Dan ini adalah tampilan sebelum kamar mandi aku di cat keramiknya. Nah, ini masih keramik yang lama. Dan ini adalah tampilan ketika baru di cat keramik. Nah, ini aku catnya warna putih. Bagian keramiknya aku cat semua kecuali yang bagian lantai ya, ini hanya bagian dinding aja. Untuk yang penasaran sama proses pengecatan dan persiapan pengecatan bisa klik link video di atas ya. Nah, ini dia tampilan kamar mandi aku setelah 1 tahun dicat keramik dindingnya. Kalau menurut aku pribadi ini sebenarnya nggak ada perubahan sama sekali. Jadi untuk bagian atas itu merata, itu dia nggak ada pengelupasan sama sekali. Dan untuk warnanya juga dia tidak berubah. Dia berubah hanya ketika kena air, dan kalau airnya misalkan menguning gitu, nanti dia akan ikut menguning, tapi itu hanya lapisan luar aja, jadi kita bisa bersihkan langsung. Bisa dilihat juga ini di galeri aku. Nah, ini pas pengecatan itu pada tanggal 29 Juli 2021. Jadi dipastikan ini sudah genap 1 tahun ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan kalau catnya ini tuh cukup awet ya. Dan juga untuk warnanya ini masih tetap sama, asal kita pintar-pintar merawatnya aja. Karena kita pengennya kamar mandi warnanya putih, jadi kita harus punya tanggung jawab juga untuk ngebersihinnya. Karena kalau misalkan putih dan jarang dibersihin atau malas ngebersihin, itu pasti warnanya itu akan lama-lama nguning gitu ya. Untuk yang penasaran ada nggak sih kekurangan dari cat keramik itu sendiri? Menurut aku sih tentunya ada. Nah, untuk bagian bawah sini ini tuh rada ngelupas sedikit. Itu karena kemarin kalau nggak salah itu pas aku ngecat dia di posisi tidak kering, jadi masih ada air-air yang mengendang gitu karena dia posisinya sebelah sama selang. Nah, yang bagian bawah ini nih, nah itu tuh rada kayak ngelupas tipis gitu. Nah, jadi aku kalau ngegosoknya itu bener-bener harus pelan-pelan dan pakai sikat yang lembut. Kuncinya satu sih sebenarnya, ini yang penting harus bagian keramiknya itu bersih, kering, tidak ada air ya. Ini karena aku teledor kemarin karena airnya itu bocor, ya udah jadinya bagian bawah itu ada yang kelupas sedikit karena basah. Untuk yang tanya ini worth it atau enggak kita pakai cat keramik, ini menurut aku worth it banget. Aku puas banget karena aku nggak salah membuat keputusan untuk mengecat keramik. Daripada harus mengganti keramik, mendingan aku cat aja. Dan dia lebih irit, tapi tetap juga bagus gitu loh hasilnya. Nah, ini dapat dibuktikan juga ya, ini tuh 1 tahun udah aku gunain kamar mandinya dan ini tuh awet. Semoga sih tahun-tahun berikutnya tetap awet ya. Nah, ini aku akan sharing peralatan apa aja yang aku pakai untuk ngebersihin atau ngerawat dinding keramiknya. Yang pertama itu aku pakai Porstex. Cairan ini tuh berfungsi buat ngilangin kuning-kuning atau kerak-kerak yang ada di lantai atau di keramik ya. Nah, ini aku pakai semprotan juga untuk diisi Porstexnya. Kalian bisa pakai Porstex atau merek lainnya yang punya fungsi sama. Nah, ini tuh lebih gampang dan lebih irit, jadi tinggal disemprotin aja. Nah, ini dia sikat ajaibnya. Sikatnya ini tuh bisa diisi cairan Porstex-nya
atau sabun untuk nyikat-nyikat, jadi tinggal dipencet-pencet aja gitu, nanti keluar dari sikatnya, jadi lebih mudah ya. Terus juga ini untuk bagian bulunya ini tuh halus, jadi dia nggak kasar, dan ini tuh bisa menjaga keramiknya biar nggak kelupas. Ini sikat multifungsi banget sih. Nah ini aku belinya di online juga ada, nggak hanya dapat sikat tapi dia juga dapat spons. Ini aku dapat 3 spons ya, ini bisa dipakai buat gosok-gosok lantai kamar mandi juga bisa. Nah buat yang kamar mandinya sempit atau kecil kayak punya aku, bisa banget nih pakai storage ini. Ini kan sebenarnya buat tempat sampah, tapi ini aku pakai buat naruh sabun-sabun atau refill-refillan gitu, jadi nggak berantakan. Oke, mungkin itu aja review dari aku. Semoga kalian suka videonya. Jangan lupa comment, like, and subscribe, and see you in my next video. Bye.